ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Allahu Akbar. Nama channelnya apa? Channelnya pakai K ya? KHO. Enggak, Pak. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berada di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan tempat yang terbaik di muka bumi ini. Dan dalam kegiatan yang sangat mulia, yaitu talabul ilm, kita sangat berharap kepada Allah semoga usaha jerih payah kita, pengorbanan kita dalam rangka hadir di majelis ilmu digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemudahan-kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan untuk hadir di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang berusaha pula untuk menaikkan level kita dari level seorang yang salih menjadi seorang yang muslih. Kita sedang berusaha menjadi orang yang salih, tapi level berikutnya adalah orang yang muslih. Ada pertanyaan Bapak Ibu jamaah sekalian, satu pertanyaan, apakah kesolihan seseorang atau kesolihan satu penduduk akan mampu membendung murka Allah atau tidak? Pertanyaannya adalah, apakah kesolihan seseorang atau mungkin orang-orang dalam satu perkumpulan, dalam satu masyarakat mampu membendung murka Allah Subhanahu wa ta'ala?
Jawabannya adalah tidak bisa dan tidak mampu membendung murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjadi sebab tertahannya azab dan murka Allah adalah ketika di tengah-tengah masyarakat kita ada orang-orang yang muslih, bukan orang yang solih. Apa perbedaan dari solih dan muslih? Dari akar kata yang sama, yaitu soluha, artinya baik ya. Kalau soluha yasluhu fahuwa solih, orang yang baik adalah orang yang solih. Sementara muslih dari suku kata aslaha yuslihu, maka pelakunya disebut muslih. Kalau orang solih adalah orang yang baik untuk dirinya sendiri. Sementara orang yang muslih adalah orang yang baik lalu menjadi agen kebaikan bagi orang lain. Muslih adalah orang yang melakukan perbaikan, sehingga solihnya tidak diambil sendiri tapi juga mensolihkan orang lain. Dengan kata lain, orang yang muslih adalah para pegiat dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud surat 11 ayat yang ke-117. Surat Hud ayat 117. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Ada kata muslihun jamaknya. Dan tidaklah Tuhanmu akan menghancurkan satu penduduk dengan zalim sementara penduduknya adalah orang-orang yang muslih, bukan salih. Muslih. Jadi kalau ada orang-orang yang salih tapi tidak melakukan perbuatan, tidak membuat orang lain salih, tidak melakukan perbaikan, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka murka Allah tidak akan bisa dibendung. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita hendaknya naik level dari seorang yang salih menjadi orang yang muslih. Kalau kita hanya rajin sholat, rajin ngaji, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, sholat duha, baca Quran, zikir, maka ini baik dan itu adalah orang yang salih. Tapi orang yang muslih selain dirinya baik, dia juga menjadikan orang-orang lain menjadi orang yang salih. Maka orang muslih itu adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka level kita hendaknya harus naik dari orang salih menjadi orang yang muslih, dan itu butuh ilmu. Karena bagi seorang muslih atau seorang pegiat dakwah, ilmu ibarat senjata bagi seorang tentara. Kalau seorang berkecimpung di dunia dakwah tidak berilmu, seperti seorang yang terjun di medan perang tidak punya senjata. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, seorang yang muslih atau seorang pegiat dakwah tidak harus selalu seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, tetapi juga ada bagian-bagian lain yang mendukung dakwah dan keberadaannya sangat vital. Bahkan bisa jadi seorang ustadz tidak bisa berdakwah kalau tidak ada bagian yang lain. Saya tidak akan bisa berdakwah di Masjid Al-Ikhlas ini tanpa adanya takmir masjid yang berkenan menghadirkan atau mengundang saya di sini. Bahkan juga termasuk para pegiat dakwah dari sisi lainnya adalah mungkin itu bagian publikasi, mungkin bagian dokumentasi seperti ini ya, untuk memperluas jangkauan dakwah dan juga memberikan manfaat yang lebih luas, serta juga mudah-mudahan jadi amal jariah bagi kita semuanya. Maka semua itu bagian dari para pegiat dakwah, bagian dari orang-orang yang muslih. Jadi bukan hanya ustadznya saja, tapi siapapun yang berkecimpung aktif di dunia dakwah, mereka adalah orang-orang yang muslih. Bahkan ibu-ibu yang sudah susah payah
belanja, menyediakan jajan, minuman dan sebagainya, termasuk bagian yang memberikan kontribusi dalam rangka melakukan perbaikan di tengah umat ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita hadir di majelis ilmu ini salah satunya dalam upaya kita menaikkan level kita dari orang yang solih menjadi orang yang muslih. Apalagi kalau kita belum menjadi orang yang solih, tentu kita sangat butuh ilmu. Semoga dengan ilmu itu Allah perbaiki kita menjadi orang-orang yang solih. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar. Pada malam hari ini masuk pada dosa besar nomor 19. Al-Kabiratu At-Tasi'atu Ashrah, dosa besar nomor 19, yakni syurbul khamri, meminum khamr atau minuman yang memabukkan. Ya. Insya Allah kita sudah banyak sekali menyerap ilmu, menyerap dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi tentang haramnya khamr dan bahayanya khamr. Tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan kita belajar, kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi, mudah-mudahan kita semakin kuat dalam pemahaman kita terhadap haramnya khamr ini, dan juga mudah-mudahan semakin termotivasi untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Dan boleh jadi ada pembahasan-pembahasan yang ada kaitannya dengan khamr yang belum kita pahami. Mungkin muncul beberapa permasalahan, pertanyaan yang bisa jadi selama ini mengganjal dalam pikiran kita tentang hukum sesuatu yang ada kaitannya dengan khamr, apakah itu halal atau haram dan lain-lainnya. Maka dengan ngaji seperti ini insya Allah akan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang seluk-beluk khamr tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, sebenarnya samakah alkohol itu dengan khamr? Kemudian muncul pertanyaan lagi, apakah semua makanan dan minuman yang beralkohol itu haram? Alkohol yang seperti apa yang diharamkan? Apakah khamr itu najis atau tidak? Ini sebagai tambahan. Karena kalau kita hanya membahas khamr haram, sepakat, tapi mungkin ada perkara-perkara yang perlu kita bahas supaya kita punya kemantapan bahwa ini boleh dan ini tidak boleh, ini halal dan ini haram. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pertama tentang dalil-dalil haramnya khamr baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu najis dan amalan syaitan, perbuatan syaitan, maka jauhi oleh kalian agar kalian beruntung, agar kalian selamat. Hanyalah syaitan itu menginginkan dengan khamr dan judi itu, menginginkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Target syaitan menjebak Bani Adam supaya minum khamr, supaya berjudi, targetnya adalah supaya terjadi permusuhan dan kebencian di tengah-tengah Bani Adam dengan sebab khamr dan judi itu. Dan juga dengan sebab judi khamr itu,
kalian akan terhalang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga terhalang dari mengerjakan salat, maka tidakkah kalian mau berhenti dari meminum khamr dan juga dari judi, termasuk juga dari berhala dan juga mengundi nasib dengan anak panah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya baca poin-poin penting dari kitab ini yang Masya Allah kita akan menggali mutiara-mutiara hikmah yang terkandung di dalamnya dan juga pembahasan-pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Faqad naha azza wa jalla fi hadhihi al-ayati 'anil khamri wa hadzara minha wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith. Faman lam yaztanibha faqad asallaha wa rasulah wastahaqqal 'adzaba bi ma'siyatillahi wa rasulih. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang 4 perkara. Dan perlu kita pahami bahwa ketika Allah dan Rasulnya itu menggandengkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu menunjukkan kesamaan atau minimal kedekatan. Saya ulangi ya, kalau Allah dan Rasulnya menggandengkan satu poin dengan poin-poin lainnya, itu menunjukkan ada kesamaan atau minimal kedekatan. Contohnya apa? Di sini Allah menyandingkan khamr, judi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu dalam satu deretan. Artinya antara judi, minum minuman keras dengan berhala dan juga mengundi nasib itu ada kedekatan atau kesamaan dari sisi besarnya dosa-dosa tersebut. Levelnya hampir sama begitu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian perlu saya jelaskan bahwa khamr, ya, definisi khamr itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr. Dengan definisi yang jelas ini kita punya satu kaedah, punya satu rumus, sehingga kalau ada pertanyaan tentang sesuatu ini haram atau tidak berkaitannya dengan khamr, pokoknya kalau itu memabukkan berarti itu khamr, baik itu cairan maupun benda padat atau berupa obat-obatan. Selama definisinya atau disebut ilahnya, penyebabnya diharamkan adalah karena sifat memabukkannya. Sehingga apapun itu yang sifatnya memabukkan itu disebut khamr dan itu haram. Ini jadi rumus bagi kita sehingga nanti akan kita pilih ini memabukkan atau tidak, memabukkannya seperti apa. Nanti kita akan bahas di belakang. Sementara maisir adalah judi. Sudah paham insya Allah bahwa judi biasanya secara umum itu ya kita melakukan satu muamalah transaksi dengan sedikitnya uang yang dikeluarkan dan berharap mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, namun sifatnya masih untung-untungan. Dengan uangnya atau dengan modal yang sedikit berharap dapat sesuatu yang jauh lebih besar berlipat-lipat tapi belum pasti. Itu namanya judi. Ya. Sangat tinggi spekulasinya. Bisa menang, bisa tidak. Dan ansab yaitu berhala-berhala. Kita tahu berhala ya. Azlam mengundi nasib dengan anak panah. Di zaman jahiliyah dulu itu, ketika orang-orang jahiliyah akan melakukan satu amalan, satu perbuatan, termasuk diantaranya adalah akan melakukan perjalanan. Misalkan nih besok akan melakukan perjalanan, maka mereka akan melanjutkan perjalanan atau tidak itu berdasarkan undian nasibnya dengan anak panah. Misalkan besok mau rencana pergi ke Jakarta, jadi atau tidaknya akan ditentukan dengan hasil dari mengundi nasib dengan anak panah. Ada 3 anak panah yang disiapkan. Setiap orang-orang Arab jahiliyah dulu akan melakukan sesuatu. Anak panah pertama di dalamnya ada tulisan jadi, yang kedua tidak jadi, yang ketiga abstain. Ya,
Abstain itu artinya diulang lagi nantinya. Jadi ketika akan bepergian, maka mereka akan menyiapkan 3 anak panah ditulisi tapi tertutup. Berangkat, tidak, atau abstain. Ketika dikocok, diambillah salah satu anak panah dan dia tidak tahu mana isinya itu seperti apa, dia ambil. Tulisannya berangkat atau jadi, maka dia akan berangkat dengan tenang. Tapi begitu diambil ternyata tidak boleh berangkat, tidak jadi, maka tidak akan pernah berangkat walaupun itu urusan penting. Karena bagi mereka ini pasti akan ada bahaya dan musibah yang besar, sehingga tidak jadi berangkat walaupun itu penting. Dan ketika mengambil yang ketiga ternyata yang keluar Anda belum beruntung, misalkan begitu ya, maka diulang lagi sampai ada salah satu di antara yang 2 tadi. Itu namanya mengundi nasib dengan anak panah. Ini bisa dikiaskan bukan hanya dengan anak panah, mungkin dengan tulisan. Misalkan bikin tulisan 3 di kertas, dilempit kemudian dikocok, yang muncul yang mana. Ternyata jadi berangkat, maka jadi berangkat. Atau bahkan bisa jadi dengan kancing baju. Berangkat, tidak, berangkat, tidak. Oh, tidak berangkat. Ada hubungannya apa kancing baju dengan keberangkatan? Bahkan sampai suaranya toke itu jadi untuk sarana mengundi nasib. Toke jadi, toke tidak jadi, toke abstain. Terus sampai terakhir, yang terakhir bunyinya apa? Itulah yang akan ditentukan. Ini dilarang dalam Islam. Maka khamr, judi, berhala, mengundi nasib itu rijsun, najis dan amalan syaiton, maka jauhi oleh kalian agar kalian beruntung. Nah, ada 2 poin yang diangkat pada ayat berikutnya, yaitu khamr dan judi. Syaiton sengaja menjebak manusia untuk melakukannya agar terjadi permusuhan dan kebencian di antara manusia. Kalau sudah minum khamr, Rasulullah menyatakan dalam hadis, jauhi oleh kalian khamr, ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith. Jauhi oleh kalian khamr karena dia itu adalah induk segala keburukan. Ketika seseorang meminum minuman keras, kemudian mabuk, kehilangan akal sehatnya atau minimal berkurang, maka dia akan melakukan dosa-dosa lainnya. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menzolimi orang lain, menyakiti orang lain, bahkan bisa sampai membunuh orang lain. Maka dengan sebab minuman keras itu manusia jadi saling bermusuhan dan juga menghalangi dari mengingat Allah, menghalangi dari salat, termasuk juga judi. Orang itu kalau ikut judi, apalagi ada lawannya, ketika dia menang, dia ketagihan. Menang dapatnya banyak nih, keluar uang cuma 10.000 dapatnya 10 juta, wah ini seneng ya. Tapi ketika kalah dia penasaran. Jadi ada di lingkaran syaiton, menang ketagihan, kalah penasaran, dan sering-seringnya kalah daripada menangnya. Dan tidak ada ceritanya orang walaupun gelarnya dewa judi gak ada yang kaya. Pasti rata-rata hancur hidupnya, bangkrut, rumah tangganya berantakan, banyak yang digugat cerai oleh istrinya gara-gara judi. Subhanallah. Dan sarana untuk judi ini banyak sekali, bukan hanya main kartu ya. Nonton bola saja itu jadi sarana judi. Ada seorang kenalan saya itu terlilit utang sampai 40 juta gara-gara apa? Nonton bola, tapi bukan nonton bolanya tapi judi. Yang menang mana? Taruhan gitu ya. Bahkan sekedar mobil saja ya, ini ada tikungan nih, nanti yang muncul mobil pertama warnanya apa, kalau menang dapat sekian, kalau kalah ngasih sekian. Itu jadi sarana judi. Subhanallah, apapun jadi sarana judi. Sampai ditambahi dosa yang lainnya, godain cewek nih, kalau ceweknya takluk berarti taruhan juga, jadi judi juga gitu. Masya Allah, ini akan menimbulkan permusuhan di tengah-tengah manusia dan kebencian karena judi. Buktinya orang itu kalau judi menang terus mau berhenti, dibatak sama temannya, ojo mulih se, enak ay mari menang mulih se, nunggu se, terus no sampai besok pagi ya. Dan muncullah akhirnya permusuhan di tengah-tengah manusia.
Ini dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, dijelaskan bahwa saat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, ada satu riwayat di sini dijelaskan masya as-sahabatu ba'duhum ila ba'din wa qalu hurrimatil khamra ya wa ju'ilat adlan lisyirk. Ya. Ini diriwayatkan Imam Tabrani. Jadi para sahabat ketika ayat tentang pengharaman khamr itu turun, langsung mereka itu mengkampanyekan keliling kota Madinah dan mengabarkan kepada orang lain yang barangkali belum mendengar ayatnya. Mereka mengatakan telah diharamkan khamr dan dijadikan khamr itu selevel sebanding dengan syirik. Ini para sahabat seperti itu, sebagaimana dalam diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan ini dalam riwayat yang sahih. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, memang dulu orang-orang Arab jahiliyah termasuk juga para sahabat Nabi, sebagiannya memang bahkan sebagian besar mereka adalah para peminum khamr. Termasuk juga sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan khamrnya para sahabat itu tidak seperti khamrnya orang sekarang, stok di rumah cuma berapa botol. Dulu para sahabat itu stok khamrnya itu tandon, Pak. Jadi tandon yang profil itu ya, berapa ribu liter disiapkan di situ. Ya. Ini luar biasa. Maka ayat pertama yang menjelaskan tentang khamr itu sifatnya hanya warning saja, belum pelarangan. Yas'alunaka 'anil khamri. Ya, ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, maka katakan qul fihi ma yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Katakan wahai Muhammad, ya, qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Ketika awal sekali turun ayat tentang khamr itu belum dilarang, hanya para sahabat bertanya bagaimana ya Rasulullah tentang minuman keras. Maka turunlah ayat tadi bahwasanya khamr itu ada dosanya, ada keburukannya, maksudnya ada keburukannya tetapi ada juga manfaatnya, akan tetapi keburukannya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Dari situ para sahabat mulai mengurangi ya, mengurangi untuk mengkonsumsi khamr. Wah, ternyata banyak bahayanya nih daripada kebaikannya, dikurangilah sedikit. Masih minum, bahkan teler, ngabuk. Hingga suatu hari sahabat Umar Ibn Khattab minum minuman keras, kemudian sholat mengimami manusia dengan membaca surat Al-Kafirun. Karena mabuk, Pak, ini toeler, Allahu Akbar gitu ya, beteler ya. Ya baca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun, tapi suratnya keliru. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, kata-kata la-nya dihilangkan. A'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kamu sembah. Dan seterusnya begitu, la-nya hilang semua, kebalik semua. Wah, ramai heboh para sahabat. Wah, Umar ngimami sholat ngelindur gitu ya bahasanya kita itu. Jadi ayat surat Al-Kafirun jadi berubah, dilaporkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah hanya menunggu wahyu dari Allah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kalian sedang mabuk, sehingga kalian tidak tahu apa yang kalian ucapkan. Jangan kita pahami ayat ini berarti nggak usah sholat. Kalimatnya jangan mendekati sholat kalau kamu mabuk, berarti mabuk nggak apa-apa, berarti yang penting jangan dekat-dekat sholat. Bukan itu maksudnya. Ini adalah peringatan dari Allah bahwa kaum muslimin saat itu sudah sangat taat dengan sholat 5 waktu, tidak akan mungkin meninggalkan. Namun mereka masih boleh minum khamr. Akhirnya para sahabat mau minum khamr, ini mau sholat duhur, nanti kalau teler pas sholat gimana? Mau sholat maghrib, jangan mabuk dulu,
mungkin nantilah setelah Isya mabuknya, lumayan bisa tidur besok subuh sudah sadar gitu ya. Jadi semakin menjaga jarak dengan khamr, setiap mau sholat mikir, jangan mabuk dulu sholat nanti takut keliru. Sampai akhirnya pada saatnya yang tepat Allah larang dengan mengatakan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 90, dikatakan najis amalan syaiton, jauhi. Dan hebatnya para sahabat, tidak ada yang protes, padahal mereka adalah pecandu-pecandu khamr. Tidak ada mencari celah-celah apa ini termasuk haram apa makruh atau bagaimana dibahas ya. Cari-cari pendapat yang menyenangkan gitu, enggak. Begitu ayatnya turun haram, najis, amal syaiton, langsung dibuang. Para sahabat menceritakan setelah keliling kota Madinah menjelaskan, khamr diharamkan, jauhi, itu najis, amal syaiton. Maka setiap orang yang tadinya peminum khamr membuang khamr mereka sampai selokan-selokan di kota Madinah penuh dengan khamr. Karena bukan botolan tapi tandon-tandon tadi Pak, tumpahkan semuanya. Sehingga comberan-comberan itu penuh dengan khamr. Itulah para sahabat ketika Allah melarang buang begitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu Jamaah. Ini kurang lebihnya gambaran tentang ayat tadi. Jadi khamr termasuk induknya segala keburukan, karena ketika seseorang mabuk bisa saja dia berzina, bisa saja dia membunuh, merampok, menzolimi orang lain dan sebagainya. Kita lanjutkan beberapa hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr itu haram. Wa man syaribal khamra fid dunya wa mata wa lam yatub minha wa huwa mudminuha lam yashribha fil akhirah. Kata Rasulullah, setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Setiap khamr itu haram. Siapa yang meminum khamr di dunia ini lalu dia mati dan belum taubat, lalu dia menjadi orang yang mudmin, yaitu orang yang kecanduan khamr, maka akibatnya dia tidak akan mendapatkan khamr di akhirat. Kalau orang yang membahasnya sekilas, alah nggak popo, nggak oleh nang akhirat wis tuh nang dunyo nggak popo. Bayangannya begitu kalau kita nggak ngaji, ngajinya sepotong-sepotong. Lo katanya Ustadz, Rasulullah bersabda, siapa yang minum minuman keras mati belum taubat, maka di akhirat gak dapat khamr, gak apa-apa, sing penting wis tuh nang dunyo gitu. Padahal pengertian tidak begitu Bapak Ibu jamaah sekalian. Khamr di akhirat hanya ada di surganya Allah, nggak ada di tempat lain. Jangan berharap nyari khamr di sana ada bar, ada diskotik, nggak ada. Hanya ada di surganya Allah, yaitu sungai-sungai dari air, dari susu, dari madu dan khamr. Tapi tidak memabukkan. Tidak memabukkan, tapi khamr yang rasanya jauh mungkin lebih nikmat dari khamr di dunia, walaupun di dunia nggak nikmat, saya juga belum tahu seperti apa. Cuman dari baunya saja sudah nggak enak gitu ya. Dari orang yang mabuk tercium, wah kok baunya kayak kecut ke tape gitu ya. Nggak tahu seperti apa rasanya. Alhamdulillah belum pernah tahu ya. Maka maksudnya adalah ketika orang itu tidak mendapatkan khamr di akhirat, artinya tidak akan merasakan nikmatnya surga, karena khamr hanya ada di surga. Maksudnya begitu. Ini satu hadis. Berikutnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, inna 'alallahi ahdan liman syaribal muskira an yasqiyahu Allahu min tinatil khabal. Sesungguhnya perjanjian dari Allah, siapa yang minum minuman yang memabukkan, maka Allah akan memberinya minum di akhirat dari mata air yang disebut tinatul khabal. Jadi siapa yang minum minuman keras di dunia, maka di akhirat akan ditambahi oleh Allah dengan minuman dari tinatul khabal.
Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal?" Wahai Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Qala, Rasulullah menjawab, ya, irqu ahlin nar au asaratu ahlin nar. Tinatul khabal itu adalah keringatnya ahli neraka yang ditampung, dikumpulkan, yang sangat tidak sedap baunya, lalu diminumkan kepada para peminum khamr. Itu namanya tinatul, ya, khabal. Atau au asarati ahli nar, atau asarah. Jadi asarah itu perasan dari tubuhnya ahli neraka. Cairan tubuhnya ahli neraka diperes, dikeluarkan airnya, dikumpulkan, lalu disuguhkan, diminumkan kepada para peminum khamr. Dan di sana tidak bisa menolak. Wah, saya nggak doyan, ya Allah maaf saya nggak doyan. Nggak bisa, dipaksakan harus minum. Nah, itu akibat orang yang minum minuman keras. Dan ada beberapa hadis yang mirip dengan hadis-hadis yang lainnya. Satu lagi diantaranya yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, mudminul khamri ka'abidi wasanin. Seorang yang hobi, ya, mudmin itu hobi, candu minum minuman keras, seperti seorang penyembah berhala. Levelnya mirip dengan penyembah berhala. Ya. Lalu kita lanjutkan hadis yang lain. Ada beberapa hadis, mudah-mudahan kita ingat-ingat supaya kita tidak pernah tertarik sedikit pun dengan khamr. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan pada hari ini banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, termasuk salah satu tanda kiamat. Ya Allah, banyak sekali pada hari ini anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan banyak anak-anak yang tidak menyangka kalau itu bentuk kedurhakaan. Padahal durhaka itu apa? Menyakiti orang tuanya, membuat orang tuanya tidak senang. Itu termasuk durhaka. Bukankah Rasulullah pernah bercerita tentang seorang ahli ibadah? Siapa namanya Pak yang dipanggil oleh ibunya di masa lampau? Juraij, ya. Juraij ini seorang ahli ibadah sampai punya masjid pribadi. Masjid pribadi di mana dia sangat rajin ibadah. Suatu hari ibunya yang sudah tua manggil, Juraij, Juraij kesini sebentar. Juraij saat itu sedang sholat sunnah. Dia bingung antara melanjutkan sholat atau membatalkan sholatnya, lalu menjawab, "Nggih Bu, sebentar mau ke situ." Ragu-ragu, baru ragu-ragu. Dipanggil yang kedua kalinya, "Juraij, Juraij ke sini." Bingung, aduh ini sholat kurang sedikit selesaikan apa jawab ibu saya ya? Bingung. Dipanggillah yang ketiga kalinya dan ibunya nggak tahu kalau sedang sholat. "Juraij, Juraij." Maka tidak dijawab juga, hanya ibunya marah, sakit hati dan berkata, "Wahai Juraij, kamu sudah durhaka, ya. Kamu tidak akan meninggal dunia, ya, sebelum kamu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu akan melewati sekelompok wanita-wanita pelacur." Gara-gara apa? Dipanggil sedang sholat, tidak menjawab, tidak membatalkan sholatnya. Dan dia orang yang soleh. Maka apa yang terjadi? Di kemudian hari Juraij ini digoda oleh seorang wanita pelacur. Ketika sholat, wanita ini telanjang mendekati Juraij, mengajak berzina tapi tidak berhasil. Lalu berzina dengan seorang pengembala kambing. Maka hamillah wanita ini. Kemudian setelah hamil lapor kepada pemerintah setempat, "Saya dihamili Juraij." Ya. Maka dipanggillah Juraij dan orang-orang marah. Wah, ini penipuan ya, ternyata dia seorang ahli ibadah yang cabul. Ustadz tapi cabul. Wah, masjidnya dirobohkan, diratakan dengan tanah. Marah masyarakat waktu itu. Lalu saat si anak itu, bayi itu lahir, ditanya sama Juraij, diusap, "Wahai anak kecil, bapakmu siapa?" Maka bayi ini menjawab, "Bapak saya pengembala kambing, rumahnya di sana namanya ini." Itu satu karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka sang raja itu meminta maaf dan menjanjikan, bagaimana kalau rumah ibadahmu saya bangun dari emas. Kata Juraij, tidak perlu, cukup dibangun seperti dulu saja. Namun yang perlu kita garis bawahi para ibu, bapak-bapak, terutama para anak-anak ini, Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya karena sedang sholat sehingga dia ragu. Itu saja akibatnya fatal. Berapa banyak sekarang anak-anak yang dipanggil ibunya tidak menjawab gara-gara sedang main game. Ya, ada nggak di sini yang seperti itu? Anak-anak kita banyak yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ya, bukan sedang sholat, sedang nonton film Korea. Ya, saya talabu, saya iki nanggung. Ibunya padahal minta tolong. Ya, padahal Juraij tidak menjawab karena sedang sholat, itu pun masih ragu-ragu, sehingga 3 kali ibunya mendoakan jelek. Tapi anak-anak sekarang bukan sedang sholat, sedang main game, sedang buka laptop, sedang telepon-teleponan dengan temannya, sedang chatting, sedang tidur-tiduran, dipanggil bapaknya dan ibunya tidak peduli, ya, menunda-nunda, khawatir kalau ibu bapaknya sakit hati, maka itu bentuk kedurhakaan. Dan Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga anak-anak yang seperti itu. Ya. Termasuk kita kalau masih punya orang tua, jangan sampai seperti itu. Wala mudminu khamrin, dan juga tidak akan masuk surga para peminum khamr. Ini karena sudah isya, azan dulu atau bagaimana? Nggih, monggo azan dulu, kita lanjutkan setelah isya sedikit nanti, nggih. Karena masih ada pembahasan sedikit lagi insyaallah. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu jamaah sekalian beberapa dalil tentang haramnya khamr. Kita lanjutkan hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah." Ada 3 orang yang diharamkan surga bagi mereka.
Yang pertama mudminul khamri, orang yang kecanduan khamr. Jadi mudmin itu orang yang terus-menerus. Bahkan ada penjelasan nanti di belakang supaya lebih simple. Mudmin itu adalah orang yang kecanduan. Jadi walaupun dia lama tidak minum alkohol atau minum khamr, tapi suatu saat kalau ketemu lagi dia minum lagi. Jadi bukan berarti harus selalu maknanya adalah full terus dia minum khamr. Ada kalanya dia ada jeda berapa tahun nggak minum, kemudian dapat lagi minum lagi. Itu termasuk bagian dari mudminul khamri, yaitu orang yang kecanduan khamr. Diharamkan surga baginya. Wal aquli walidayhi, dan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, haram surga baginya. Wadayus wa huwa alladhi yuqirru asu fi ahlihi. Yang ketiga dayus, yaitu orang-orang yang membiarkan keluarganya dalam keburukan, dalam perbuatan dosa. Jadi dayus itu bisa maknanya lelaki yang tidak pencemburu. Ya. Kalau ada seorang laki-laki kemudian pergi dengan istrinya, lalu istrinya diliatin lelaki lain terus cemburu, berarti bagus. Kalau nyantai-nyantai saja, apalagi laki-laki lain sampai jawil-jawil istrinya terus diem saja, maka itu dayus. Jadi kalau ibu-ibu punya suami pecemburu, bersyukurlah. Ya. Dulu para sahabat, bahkan para sahabat Nabi, ya, di antara mereka sangat pecemburu. Begitu pula para ulama, begitu pula Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang berkata di hadapan Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau saya mendapati istri saya jalan-jalan sama lelaki lain, saya kepenggal lehernya. Saya akan penggal lehernya Rasulullah." Lalu para sahabat lain, "Wah, kamu kok galak sekali ya." Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku lebih pecemburu dari dia, dan sesungguhnya Allah lebih pecemburu dari saya, kata Rasulullah. Imam Ahmad bin Hambal ketika ada tamu laki-laki ke rumahnya, lalu di belakang di ruang tengah istrinya berjalan pakai sandal, terdengar, beliau marah. "Sampean tadi kok jalan-jalan kedengaran suaranya, kedengaran laki-laki lain, saya nggak rela." Itu Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar, cemburunya seperti itu. Tidak masalah kalau memang jelas ada sebab-sebab yang membuat cemburu, ya. Asal jangan cemburu yang tidak ada fakta, tidak ada bukti, dia cemburu, ya. Kalau ada faktanya walaupun kecil, silakan cemburu, itu bagus, ya. Buka WA istrinya, kok ada yang japri laki-laki, ya. Ternyata laki-laki lain, teman sekolah, cemburu, wajib cemburu. Atau istrinya satu grup dengan para lelaki, di sana bercanda, ya, saling menggoda, walaupun itu temannya, cemburu, harus cemburu. Siapa yang membiarkan itu semua, tidak punya rasa cemburu, dia tidak layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga cemburu ketika anggota keluarganya melakukan dosa, harus cemburu. Anaknya tidak menutup aurat, yang perempuan sudah balik keluar rumah, harus cemburu bapak-bapak. Harus marah, cerewet, ya, komplain anaknya terus. Anaknya perempuan jam 9 malam masih jalan-jalan di sunrise kok gak pulang-pulang, bapaknya marah, telepon, "Ayo telat nang muli," muring-muring. Itu bapak yang sayang dan berarti menjaga anaknya. Jangan marah seneng, "Weh, enak bapakku iku ya, aku muli jam 12 bebas." Weh, sampean gak koyo aku duwe bapak, weh enak pol. Lilos pokoknya. Itu bapak yang dayus, bapak yang tidak sayang kepada keluarganya. Membatasi bukan berarti mengekang, tetapi menjaga. Menjaga demi kebaikan keluarganya, ya. Tidak sembarangan orang bisa menyentuh keluarganya. Itu adalah orang yang baik. Kalau yang tidak memiliki itu semua disebut dayus. Nah, ini kaitannya dengan orang-orang yang tidak akan masuk surga karena diharamkan bagi mereka, termasuk mudminul khamri. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dalam hadis yang lain,
yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tabrani juga Ibnu Huzaimah, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun la yaqbalullahu lahum salatun wa la yarfa'u lahum ilas sama hasanah." Ada 3 orang di mana Allah tidak menerima salat mereka dan kebaikan-kebaikannya tidak naik ke atas langit, ditolak, tidak diterima oleh Allah salat dan kebaikannya. Dia sudah capek, sudah pegel beribadah, dia salat berbuat baik, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang itu siapa? Yang pertama, al-abdul abiqu hatta yarji'a ila mawalihi fayadu'a yadahu fi aidihim. Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, maka dia berada dalam dosa dan tidak diterima salat dan amal baiknya oleh Allah sampai dia kembali kepada tuannya dan meletakkan kedua tangannya minta maaf kepada tuannya. Ini kalau masih ada masa perbudakan, tapi sudah tidak ada. Yang kedua, di mana Allah tidak menerima salat dan kebaikan tidak diangkat adalah wal mar'atu as-sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda anha. Istri yang mana suaminya marah kepadanya sampai ridho. Selama suaminya belum ridho, selama itu pula salatnya, kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ibu-ibu, jangan meremehkan, jangan mentang-mentang bojoku konco sekolahku biyen kok. Konco sakelas biyen malah sering tak jundu-jundu saiki jadi bojoku. Tetap itu suami. Atau bahkan suamiku itu gajinya itu cuma UMR, sementara saya itu 3 kalinya UMR. Saya lebih banyak gajinya. Tetap itu suaminya ibu-ibu yang haknya lebih besar. Siapa yang seorang suami yang marah kepada istrinya, maka salat dan kebaikan istrinya tidak diterima oleh Allah sampai ridho suaminya. Kalau marahnya itu 1 hari, selama 1 hari itu tidak akan diterima salatnya. Selama marahnya memang marah yang benar ya, bukan marah yang tercela tentunya, marah yang terpuji. Ada alasan dia marah kepada istrinya. Ini yang kedua, orang yang tidak diterima salatnya, tidak diangkat kebaikannya adalah wanita yang suaminya marah kepadanya sampai suaminya ridho kepadanya. Yang ketiga, wasukranu hatta yashu. Orang yang mabuk sampai dia berhenti dari perbuatan mabuknya. Ini diantara beberapa dalil, dan ada dalil-dalil yang lainnya yang saya singkat, bahwa orang yang minum minuman keras, selama unsur-unsur minuman keras itu berada dalam tubuhnya, maka Allah tidak akan terima sholatnya dan Allah berpaling darinya. Dalam hadis yang lain diperinci lagi, selama 40 hari 40 malam. Ada orang minum minuman keras malam ini, maka sampai 40 hari ke depan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran perkiraan minuman keras ada dalam tubuh seseorang, baru netral bersih selama 40 hari. Nah, kalau dia minum terus, maka nggak ada habisnya, nyambung terus. Nauzubillah. Bahkan dalam hadis yang lain Allah berpaling darinya, nggak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang ini minum minuman keras. Sebenarnya ada beberapa poin yang dibahas dalam bab ini, diantaranya saya tambahkan sedikit lagi ya, sedikit lagi, bahwa orang yang minum minuman keras, saat dia minum itu, saat itu dicabutlah iman dari hatinya. Dia menjadi orang yang fasik. Walaupun tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam, selama dia masih meyakini khamr itu haram, tetapi saat dia melakukannya Allah cabut iman dari hatinya. Artinya tidak layak, tidak pantas orang yang beriman lalu dia minum minuman keras. Begitu pula orang yang mencuri, berzina dan dosa-dosa yang lainnya. Kemudian yang dilaknat oleh Allah bukan hanya yang minum, tetapi juga yang memproduksinya. Ya. Lu'inat al-khamru, dilaknat khamr. Ya, khamrnya sendiri, zatnya itu dilaknat oleh Allah. Kemudian yang memproduksinya, yang meminumnya, yang menuangkannya untuk orang lain dilaknat juga. Saya itu gak pernah minum, tapi bagian nuangkan sama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjualnya, yang meminta untuk dijualkan,
yang memerasnya dan minta diperaskan, yang mengangkutnya, dan juga orang yang menyuruh orang lain untuk mengangkut. Jadi dari pabrik Homer, supirnya, kernetnya termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu pabriknya semuanya dilaknat, satpamnya, bagian manajemennya, semuanya lah. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pembahasan lagi dalam hadis Nabi dan juga para pendapat para ulama bahwa orang yang biasa minum khamr jangan ditengok kalau sakit. Itu sebuah hukuman ya, bahwa orang yang pecandu khamr kalau sakit jangan ditengok. Sebagaimana beberapa riwayat di antaranya Abdullah bin Amru bin As, beliau mengatakan la ta'udu syurrabal khamri idza maridu. Janganlah kalian menengok orang-orang yang kecanduan minuman keras. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, la tusallimu ala syarabatil khamri. Jangan kalian ucapkan salam kepada orang yang kita tahu dia suka minum minuman khamr, enggak usah diucapkan salam. Ini bentuk hukuman bagi mereka. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la tujalisu syurrabal khamri wa la ta'udu mardahum wa la tashhadu janaizahum. Wa inna syaribal khamri yaji'u yaumal qiyamah muswaddan wajhah mudli'an lisana ala sadri yasiru li abi yaqdiruhu kulla man ra'ahu wa arafahu annahu syaribul khamr. Rasulullah bersabda dari hadis Ibnu Umar, walaupun ini ada yang mengatakan para ulama hadisnya maudhu, hadis yang palsu, namun diperkuat dengan dalil yang lain dan juga sebagian para ulama dan juga para sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, jangan duduk bersama orang yang suka minum khamr, jangan menengoknya saat sakit, dan gak usah mengikuti jenazahnya ke pemakaman ya. Karena dia pada hari kiamat akan datang dengan wajah yang hitam pekat, lidahnya menjulur sampai ke dadanya ya. Dan juga ya, akan mengeluarkan bau yang tidak disukai oleh seluruh yang melihatnya pada hari kiamat. Dan orang akan tahu bahwa dia adalah peminum khamr ya. Ini beberapa pembahasan yang tambahan dalam bab ini. Ada satu poin lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa keharaman ini berlaku juga bagi beberapa obat-obat narkotika, karena secara asal ilatnya, jadi penyebab diharamkannya adalah karena menghilangkan akal yang sehat, menghilangkan kesadaran. Maka di zaman Nabi SAW mungkin belum ada narkotik ya, tetapi secara sifat sama merusak akal manusia. Dan kita juga perlu merinci sebenarnya, apabila ada waktu yang lebih, sebenarnya ada rincian-rincian dari para ulama maupun dari ahli medis bahwa kita mengenal istilah nafza ya. Nafza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Itu ada memang perbedaan. Kalau narkotik memang ini para ulama sepakat keharamannya sepakat. Ada rukhsah, keringanan dalam situasi yang sangat darurat, karena darurat itu menghalalkan sesuatu yang haram. Misalkan orang akan diamputasi tangannya dan dia harus harus dibius dengan konsumsi narkotik, walaupun ada jenis-jenis yang lain, ada yang isap ya, ada yang suntik dan lain-lain. Itu dalam kondisi darurat. Ini yang memang ada perincian antara narkotika, psikotropik. Psikotropik ini lebih kepada obat-obat untuk menekan sisi kejiwaan. Biasanya digunakan untuk orang-orang yang sakit jiwa, ya, obat-obat untuk orang yang menderita sakit jiwa atau ODGJ, atau juga termasuk orang-orang yang sakit biasa namun butuh penanganan khusus karena parah. Seperti misalkan orang ini butuh istirahat karena memang sakitnya parah dan sangat susah untuk istirahat, maka biasanya dikasih dosis mungkin Valium atau mungkin sejenis Luminal atau Penobarbital atau Diazepam, sejenis itulah kalau yang di kedokteran ya. Itu jenis psikotropik. Kalau batuk tidak berhenti dikasihlah kodein misalkan begitu. Ya. Saya sedikit tahu obat karena dulu pernah di apotik 2 tahun ya, jadi pegang obat. Jadi ini jenis psikotropik.
Namun pada intinya yang memiliki sifat yang sama dengan khamr, yaitu memabukkan, menghilangkan akal yang sehat, sama dihukumi haram. Nah, yang terakhir ada satu pertanyaan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah alkohol itu haram? Ibu-ibu, alkohol niku haram apa boten? Haram apa tidak, Bu? Haram ya. Kalau haram, duren itu alkoholnya. Saya suka duren, ibu-ibu juga mungkin ada yang suka duren, Bu ya. Bisa nyari duren itu di Wijaya Kusuma, itu murah-murah. Wah, kalau alkohol haram, duren itu kurang lebih kandungan alkoholnya 3%. Bahkan kalau jatuh dari pohon kandungannya sekitar 4,5%. Ya, termasuk juga kentang, itu yang jauh kita pikirkan. Kalau sirsak, anggur, durian itu jelas ada alkoholnya. Termasuk tape ya, baik tape ketan maupun tape puhung itu mengandung alkohol. Bahkan termasuk kentang, termasuk beras. Wah, kalau ibu-ibu tadi mengatakan alkohol haram, berarti nggak boleh makan duren, tape dan lain. Apa, Bu? Ada batasnya. Dimakan duriannya bukan alkohol. Tercampur tapi ya. Ya, perlu saya jelaskan bahwa tidak ada satupun ayat maupun hadis yang mengatakan dengan tegas alkohol haram. Tetapi yang diharamkan adalah sesuatu yang memabukkan. Jadi rumusnya tadi di awal adalah yang diharamkan itu adalah khamr, yaitu yang memabukkan. Nah, maka alkohol itu juga jenisnya macam-macam, ya, dan juga kadarnya macam-macam. Kalau memabukkan itu memang seringkali jadi acuan adalah kandungan alkoholnya. Padahal minuman keras itu memabukkan bukan semata-mata alkoholnya, tapi ada juga unsur-unsur lainnya. Jadi kalau dijelaskan bahwa khamr pasti mengandung alkohol, tapi alkohol belum tentu khamr. Karena apa? Karena ada beberapa jenis dan juga poin intinya adalah adakah potensi memabukkan dari alkohol yang dikonsumsi tersebut. Yang berpotensi berapa persen? Disitulah kita ambil rumusnya. Maka kalau alkohol itu total diharamkan, berarti banyak buah-buahan yang diharamkan, banyak makanan-makanan yang diharamkan. Jadi yang diharamkan adalah yang memabukkan. Ya, memabukkan. Ya, kalau sekarang begini, alkohol di obat batuk yang mayoritas ada itu ya, biasanya 1%, itu menurut medis tidak berpotensi memabukkan. Dia berfungsi sebagai solvent untuk melarutkan obat-obat yang ada di dalamnya, sekaligus sebagai pengawet dan tidak punya potensi memabukkan. Nah, sementara kalau minuman keras mungkin ada yang 7%, 10%, bahkan lebih dari itu. Dan bahkan alkohol jenis yang dipakai di obat seperti obat obat batuk itu sebenarnya alkohol yang kalau itu dalam dosis besar itu alkohol yang tidak boleh dikonsumsi. Ya, bukan yang itu yang disebut yang non food grade sebenarnya. Namun karena kadarnya sedikit sehingga tidak memabukkan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, inti dari poin ini adalah bukan masalah alkohol atau tidaknya, tapi berpotensi memabukkan atau tidak. Dan ini kita pakai standar umum menurut mayoritas orang, ini memabukkan atau tidak. Karena mungkin bagi orang tertentu ini tidak umum, bisa saja yang sedikit memabukkan. Misalkan gadung, kalau dicek misalkan nggak ada alkoholnya tapi memabukkan, itu jadi haram kalau memang memabukkan. Makanya perlu diolah dengan pengolahan yang khusus supaya tidak memabukkan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan masalah alkohol atau tidaknya, tapi memabukkan atau tidak. Karena alkohol yang dikandung dalam makanan ya secara umum itu persentasenya seperti saya sebutkan tadi itu tidak punya potensi untuk memabukkan, kecuali kalau berlebih-lebihan. Kalau berlebihan apapun mabuk, Pak. Makan nasi ya misalkan 10 bakul mabuk aja dengan. Tapi maksudnya berpotensi.
Sesuatu yang memiliki potensi memabukkan secara umum maka itu adalah khamr, apapun jenisnya, baik itu cairan bahkan itu padatan ya. Tetapi kalau alkohol kita batasi bahwa apakah ada potensi memabukkan atau tidak. Kalau selama itu tidak ada potensi memabukkan maka secara asal alkohol adalah dihalalkan. Kalau ada yang mengharamkan akan terjatuh dalam kesulitan karena banyak sekali makanan yang jadinya diharamkan. Jadi sekali lagi bukan masalah alkohol atau tidaknya, tetapi memabukkan atau tidaknya. Ini rumus yang kita pegang ya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan apabila memang memungkinkan kita berhati-hati. Misalkan obat ya obat batuk terutama ya kita cari yang non alkohol itu lebih baik tentunya. Tapi kita bicara tentang hukum di sini. Kita buka bagaimana penjelasan dari para ulama sekaligus dari para ahli di bidangnya, terutama ahli farmasi, bagaimana seluk-beluk tentang alkohol sehingga didapati satu poin, satu kesimpulan bahwa bukan semata-mata alkoholnya tetapi adalah memabukkan atau tidaknya. Kalau sesuatu berpotensi memabukkan, walaupun diambil satu tetesnya, maka dia termasuk haram ya. Karena ma askaro kasiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Artinya yang punya potensi memabukkan. Misalkan begini, alkohol 0,01% satu gelas tidak punya potensi memabukkan. Dengan alkohol 10% tapi kita ambil satu tetes. Nah ini maksud saya berpotensi memabukkan itu yang 10% ini. Itu ya. Dan juga perlu rincian-rincian tentang kandungan-kandungan alkohol yang ada di buah-buahan. Maka intinya tidak perlu ragu kalau makan duren, sirsak, kemudian tape dan sebagainya. Karena itu semua secara umum, kecuali orang khusus, secara umum tidak berpotensi memabukkan sehingga dihalalkan oleh agama ini. Demikian semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undi-undi.